Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Malang, Selasa 8 November 2022, menggelar rapat koordinasi daerah atau Rakorda Pengarus Utamaan Gender menuju pembangunan Kota Malang yang inklusif. Rakorda yang dibuka oleh Wali Kota Malang ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari OPD hingga tingkat kecamatan di Kota Malang. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Malang, yang kami hormati anggota Dewan Komisi C DPRD Kota Malang, yang kami hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Malang, dan yang kami hormati Kepala Bapeda Kota Malang, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan kasih sayangnya lah, maka pada hari ini, Selasa 8 November 2022, dapat kita ikuti bersama pembukaan rapat koordinasi daerah penguatan pengarus utamaan gender menuju pembangunan Kota Malang yang inklusif. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, berikut akan kita ikuti bersama laporan panitia penyelenggara yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Bapeda Kota Malang. Kepada yang kami hormati Ibu Dwi Rahayu SHM Hum, silakan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Malang, yang saya hormati pemerintah camat, yang saya hormati juga Ibu narasumber koordinasi daerah yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, dan karunia serta berkahnya kita dapat yang tercapai tanpa kesetaraan gender. Semua perempuan harus mendapatkan manfaat dari pelaksanaan pembangunan, termasuk perempuan penyandang disabilitas, pekerja perempuan, dan semua perempuan lainnya. Kepala Bapeda Kota Malang, Dwi Rahayu, dalam laporannya mengatakan bahwa Rakorda Pengarus Utamaan Gender menuju pembangunan Kota Malang yang inklusif diikuti oleh 50 peserta dari OPD hingga tingkat kecamatan. Rakorda Pengarus Utamaan Gender menuju pembangunan Kota Malang yang inklusif dilaksanakan agar nantinya perangkat daerah dalam membuat perencanaan pembangunan di masing-masing OPD sesuai dengan inklusif gender. Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarus utamaan gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008. Surat edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Malang Nomor 35 Tahun 2011, dan Keputusan Wali Kota Responsif Gender. Pelaksanaan tanggal 8 November tahun 2022 bertempat di Savannah Hotel and Convention. Selanjutnya akan ada pemaparan materi dari narasumber, yaitu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dan narasumber dari DPRD Kota Malang. Mohon berkenan peserta Rakorda PUD Kota Malang ini untuk nantinya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini, serta turut aktif menyampaikan ide-ide demi mewujudkan Kota Malang menjadi kota yang responsif gender. Peserta kegiatan kurang lebih 50 orang meliputi perwakilan dari perangkat daerah sampai dengan kecamatan. Materi yang akan disampaikan dalam Rakorda Pengarusutamaan Gender ini adalah penguatan pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan daerah. Pembiayaan bersumber dari APBD Kota Malang tahun anggaran 2022. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya laporkan. Atas nama penyelenggara kegiatan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Dan selanjutnya, apabila terdapat berbagai kekurangan dari pelaksanaan Rakorda ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bersama ini pula, mohon dengan hormat Bapak Wali Kota Malang berkenan memberikan sambutan dan pengarahan sekaligus membuka Rakorda Pengarusutamaan Gender Kota Malang secara resmi. Demikian, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya akan kita ikuti bersama-sama sambutan Wali Kota Malang sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji, Kepala Bapeda, yang saya hormati Bu Asisten, para Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya tidak bisa sebut satu persatu, yang saya bangga saja kita saat ini bisa hadir tanpa yang oleh Tuhan berikan kepada kita semua. Untuknya hari ini kepadanya kita berharap mudah-mudahan ridhonya menyertai kuasa. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada baginda Rasulullah. Tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Yang namanya manusia, Allah ciptakan. Sementara Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang membuka Rakorda ini dalam arahannya mengatakan bahwa kesetaraan gender masih belum banyak yang memahami, karena pengertian gender telah mengajarkan pada wujud konstruksi sosial yang begitu kuat sehingga menyebabkan kesenjangan gender. Yang kedua, dengan rakor ini diharapkan dapat memastikan bahwa pengarusutamaan gender direncanakan, dilaksanakan, dianggarkan, dimonitor, dan dievaluasi secara rutin pada setiap bidang pembangunan dalam rangka melaksanakan strategi pengarusutamaan gender di Kota Malang. Katakan seandainya ada lomba tarik tambang itu, ya, sama-sama berat badannya 5-5. Kalau untuk fisik, saya kira mungkin perempuan kalah. Itu manusiawi dan itu kudrat dari Tuhan yang Maha Kuasa secara fisik. Akan tetapi dalam bidang mental, moral, intelijensial, Allah tidak pernah membedakan itu semua. Jadi sepakat bahwa Tuhan tidak pernah mendiskreditkan hambanya. Diberikan potensi, diberikan instrumen, variabel yang luar biasa semua. Ya, maka mungkin ada yang bertanya gini, karena ini pertama ini harus saya sampaikan sepakat, ya. Karena di sini juga ada bapak-bapak. Pak, di Islam itu waris itu laki itu kan 1, perempuan setengah. Ingat, saya sampaikan, kalau laki punya tanggung jawab perempuan, punya tanggung jawab istri. Kalau istri tidak punya, wajib memberikan nafkah kepada laki-laki. Jadi gajinya Budiah ini tidak harus, ya. Ketika sedekah tidak wajib hukumnya
minta izin ke suaminya, ini otoritasnya. Tapi gaji lagi ini adalah bagian dari haknya. Di Jazirah Arab itu ahli puisi. Dan kalau puisi itu jelas tidak hanya sekedar bisa membaca, bersyair itu dia ngerti ada namanya ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu aruf. Jadi goyahnya itu apa? Nanti kalau suaranya ini jenisnya sekian, itu luar biasa. Alhamdulillah pelan tapi pasti dunia sudah terbuka bahwa perempuan didudukkan sejajar, setara, tidak sama, setara dengan laki-laki. Wali kota menambahkan bahwa perempuan juga mempunyai potensi yang luar biasa, sehingga jangan sampai ada kebijakan dari pemerintah ada disparitas dalam bidang keterlibatan perempuan dan kaum rentan. Ada laki, ada perempuan. Maka kewajiban kita mengarus utamakan kebijakan-kebijakan sinergi antara ya satu dengan lainnya, sambung. Makanya namanya adalah pengarus utamaan. Tidak urusan hanya mengupkan gendernya, tapi potensi-potensi yang bisa dilakukan oleh perempuan harus ada pelibatan dan komitmen di antara kita semua. Ini yang harus dikuatkan bersama-sama. Sedikit mungkin saya merefresh bahwa Kota Malang itu luasnya, ya, jumlah penduduknya ini bukan BPS. Terus laju pertumbuhan penduduk 0,13, kepadatan penduduk sekian, jumlah penduduk laki perempuan masih banyak perempuan tapi tidak banyak. Jadi ibu itu jumlahnya 424,550. Kalau lakinya berarti terlipat terpaut dari segi umur. Menurut kelompok umur, menurut kelompok umur ini umur 0 sampai 19 tahun. Yang laki-laki itu ada 127, ya perempuan, yang perempuan ada 121. Banyak lakinya usia umur segitu. Ya. Generasi Z-nya umur 5 sampai 20 tahun. Laki 129, perempuannya 124. IPM kita. Jadi IPM kita Bu narasumber, kita memang urutan kedua. Ini kami mau ngejar satu, kita kalah adalah income per kapita, pertumbuhan ekonomi memang tinggian Surabaya dikit ketimbang kita. Jadi karena sana saya kemarin lihat pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu kan adalah karena barang dan jasa ya. Jadi ingin mengejar karena rata-rata lama sekolah kita tinggi, 10 harapan lama sekolah 15,75 tahun, pengeluaran per kapita 16, sekian. Dari komparasi IPM 2020 ada kenaikan sedikit di kami, kemarin 81 sekarang 82, Jatim 72,14, lebih kecil ketimbang nasional. Ini indeks pembangunan gender. Kota Malang komparasinya IPG-nya 2021 komparasi, dan sebenarnya pengarus utamanya ini yang saat ini mungkin kita bersama-sama pengarus utamanya adalah IDG-nya ya. Jadi pemberdayaan, indeks pemberdayaan itu punya rekamnya bagaimana berkaitan dengan pemberdayaan, tracking ya, dari tahun ke tahun bagaimana masih ada enggak mana ya, itu tadi istimewa aja. Sehingga ini bukan karena orang yang tidak punya agama, mohon maaf ya, adalah kebersamaan kita semua. Geger terus, kalau salah kalau bener. Lanjut. Nah, visi dan misi insya Allah kemarin Bu narasumber kita dari 4 misi itu sudah nyampe. Semuanya 1, 2, dan 4 Bu ya, nanti bersama-sama ayo hari ini kita kumpul bagaimana paling rendah inflasi itu di Jepang. Karena Pak pemberdayaannya luar biasa. Orang yang kewut-kewut, saya di Jepang itu dilayani orang yang usianya 95,
ya orang yang usia 100 itu masih melayani di layanan yang menunjukkan ABC, dia semangatnya luar biasa. Dan di sana adalah pemberdayaan perempuannya juga tinggi. Nah, Indonesia karena jumlah penduduknya tadi, ya, Kota Malang yang jumlah penduduknya tadi kan lebih 20 ribu orang ketimbang laki. Ini potensi besar dan ibu-ibu rata-rata kalau UMKM ada keterampilan. Oleh JIKMA di sana. Jadi ada Perwal nomor 35 2020 dibuatkan pembentukan focal point dilakukan. Di nomor ini jelas ini adalah pemberdayaan. Ini artinya komitmen. Berarti pengaruh utamaan kita jalankan seluruh, ya, lintas UPD sampai kecamatan, komitmen, ya, bahwa ingin mengangkat yang namanya gender ini menjadi salah satu komponen anak bangsa yang ikut memajukan Kota Malang. Nah, pemerintah Kota Malang telah menerbitkan surat edaran Wali Kota nomor 11 2022 tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal, ya, di Ranwal RKPD. Ini sudah, ini sifatnya top down. Apa? Kalau tidak ada dengan orang luar saya gitu. Tolong dinas, pengaruh utamaan itu artinya apa? Kalau dulu HP, kan proses. Yang kedua, contoh kegiatan yang memuat tentang pemberdayaan gender apa di dinas ini? Saya tanya. Salah ini milih wali kota kok pasti jenis sampai ke detail indikator kinerjanya mesti saya tanya. Kalau gitu kan supaya nanti dinas juga siap-siap. Dari sisi kelembagaan juga demikian, sisi kelembagaan, ya. Jadi sudah ada SK-nya, SK Jambi UK itu nomor 188, artinya biar Provinsi juga tahu, Ibu DPR juga tahu bahwa kami komitmen. Hanya saja namanya idealita dengan realita itu kadang-kadang masih ada kesenjangan. Nah itu yang sekarang kita cari supaya tidak ada kesenjangan. Biasanya sama nomor organisasi kan penataannya, sama inspektorat untuk mengawasi kenapa tidak jadi. Harapannya makanya kami orientasinya bukan output tapi outcome dan sampai kepada benefit. Lanjut. Ini bukti sumber dayanya SDM kita, ya. Ini emak tidak ada nih, emak. Wahyuning sih, Wahyuning. Ini dari PKK ya. Yang dari ada Bu Wahyuning itu luar biasa. Mulai jadi aktif dosen fakultas hukum itu sing diurusi loh, kode penyetaraan gender luar biasa. Kriya, ya, ibu-ibu coba mulai itu sing akeh kode vokal, kode yang penting kode wedok, ya kode ini ibu-ibu. Arema kanal itu ya lanang. Jadi lebih banyak kan sekarang muat, ya, salon-salon itu banyak yang punya itu perempuan juga. Nah ini faktor untuk menaikkan itu. Mohon maaf saya bilang, di musim pandemi itu yang namanya ini tidak pernah terpengaruh banyak, terkontraksi banyak. Itu justru dari ibu-ibu. Karena tahun 2020 di bulan Mei saya minta untuk survei demand apa yang mengalami penurunan tajam, demand apa yang mengalami peningkatan. Ternyata demand, ya, permintaan yang mengalami lonjakan sampai 123% itu adalah produk ibu-ibu. Jadi makanan siap saji berbasis e-commerce itu pada COVID awalnya. Saat ini luar biasa. Saya sampaikan ibu-ibu, ya.
Sementara, usai membuka acara pengarus utamaan gender menuju pembangunan Kota Malang yang inklusif, Wali Kota juga memberikan pertanyaan kepada peserta rakor, di mana yang benar menjawab pertanyaan dari Wali Kota mendapatkan hadiah dari panitia pelaksana. Buatkan contoh kegiatan yang mempunyai indikator kinerjanya ke Dari pengarus. Dinas Sosial P3AP 2KB, indikator dari gender yaitu tentang gender itu persamaan hak, tugas, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Indikatornya yaitu data terpilah antara laki-laki dan perempuan, juga disabilitas, lansia, dan anak. Indikatornya Untuk pemerintahan dengan gender, gender saja. yaitu melaksanakan anggaran responsif gender untuk kegiatan yang akan dilaksanakan perangkat daerah. Ya, Misalnya, jenis kegiatannya apa? misalnya pelatihan untuk perempuan yang Contoh ya, kegiatan A, indikatornya ini. kegiatan untuk pelatihan perempuan kepala keluarga, Ya, ini. kegiatan sosialisasi Nah, di kelurahan-kelurahan terkait gender, Pak. sosialisasi, Pengarus utamaan gender di kelurahan maupun sosialisasi pengarus utamaan gender di kelurahan. ya, masing-masing kegiatan. Misalnya ada toilet laki-laki, perempuan, ada untuk penyeberangan anak sekolah, Ya. juga ada untuk difabel untuk Disabilitas. pelayanan pojok asih di Ya. pelayanan di kecamatan dan kelurahan. Nah, masuk ya. Di outcome-nya nanti capaiannya dicantumkan enggak? Dicantumkan, Pak. Ya, bobotnya ini berapa persen ya. Dari unsur-unsur itu Oke. Ada nanti di anggaran responsif gendernya ada outcome-nya, output-nya maupun ya, enggak capaiannya contohnya outcome-nya tadi kan itu ya. kalau misalnya fintech, Ya, outcome-nya gimana? Outcome-nya tadi. meningkatnya pemahaman untuk peserta fintech. Kalau di kelurahan kecamatan, bahwa perangkat daerah di kecamatan di kelurahan memahami apa itu gender, jadi waktu kegiatan atau membangun sarana fisik itu bisa dipecahkan antara bisa untuk pemanfaatan laki-laki, perempuan, difabel, dan anak. Jadi mungkin ada tambahannya. Jadi pelibatan terhadap proses-proses ya yang namanya, makanya disamaan gender di wilayah kelurahan hingga pembangunan tapi ya masuk ya. Coba nih, contoh yang di kegiatan Kami dari Pokja 1 tim penggerak PKK Kota Malang. Usulan kami terkait dengan rakor penguatan pengarus utamaan gender untuk menuju pembangunan Kota Malang yang inklusif. Salah satunya, mohon izin kami bercerita sedikit Bapak, bahwa hari Kamis yang lalu kami diundang untuk mengikuti rakor ojol perempuan. Nah, kami mengusulkan karena perempuan perlu adanya perlindungan, yaitu sosialisasi tentang undang-undang TPKS, yaitu tindak pidana kekerasan pada perempuan. Karena undang-undang ini masih baru Pak, nomor 12 tahun 2022, sehingga pentingnya perempuan diberikan perlindungan. usulan tadi bagus. Ini menunjukkan bahwa kita mungkin ngerti masalah. Yang di sini harapan kami ngerti masalah. Karena diajak berpikir sini nanti mengimbaskan pada yang lain. Jangan kok tadi kan sepakat bahwa gender itu apa? Paling tidak ngerti. Jangan nanti dibahas perda RT RW sing dibahas masalah minta insentif RT RW. Ya, pernah kan suatu saat di daerah lain itu ya rapat berkaitan dengan membahas tentang rencana tata ruang wilayah kan RT RW. Ujung-ujung terakhir yang penting pokoknya usul insentif RT RW itu menaikkan. Wah, ini kan enggak. Jadi tadi contoh bahwa kenapa saya diminta untuk tanya tadi menunjukkan bahwa kita terlibat dalam sebuah proses ini. Monggo Bu narasumber. Nggih, monggo. Salam satu jiwa, Arema. Salam satu bangsa.
Malang khusus suara bermartabat. Baik, terima kasih. Baik, dengan demikian maka usai sudah. Tadi udah sampaikan kok, perempuan itu saya kira saya yakin, dan kuliah agama juga kita sudah diajarkan bahwa perempuan juga mempunyai potensi yang luar biasa. Maka jangan sampai kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan negara itu ada disparitas dalam bidang pelibatan komponen perempuan tadi dan kaum rentan. Karena gender itu di perempuan aja termasuk kaum rentan. Kalau pengarus utamaan, arus utama itu adalah kelompok atau kebijakan yang terkait dengan bagaimana melibatkan seluruh komponen anak bangsa, dalam hal ini termasuk perempuan dalam segala aspek kegiatan kita. Tadi saya contohkan luar biasa perempuan-perempuan, termasuk di musim COVID-19 ini kan dia banyak punya aktivitas yang bisa mensupport pertumbuhan ekonomi. Ini juga menjadi salah satu ya, ini bukti bahwa memang perempuan punya peran terhadap pembangunan bangsa kita sendiri. Perda ini sebetulnya dilaksanakannya itu secara berkala ya. Kenapa dilakukan perda ini? Supaya perangkat daerah itu dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran di masing-masing perangkat daerahnya itu sudah sesuai dan responsif gender. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Wali. Anggaran responsif gender itu gimana sih? Nah, anggaran itu ada rumusan-rumusannya. Makanya kenapa kok dari Provinsi Jawa Timur yang dijadikan narasumber, karena nanti diajarin oleh provinsi itu diajarin bagaimana caranya membuat perencanaan penganggaran yang responsif gender. Kemudian juga akan diberi pemahaman gender itu apa, hanya laki perempuan sih. Ini kan sekarang sudah berkembang, gender itu juga masuk ke kaum rentan juga. Simon Alfredo melaporkan.